Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman-Nya di pagi hari ini. Mari berdoa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, Allah yang sangat peduli dan sangat mengasihi kami. Kami bersyukur atas belas kasih-Mu pada kami di hari ini. Dan kiranya anugerah-Mu terus menopang kami, menjalani aktivitas kami hari ini, agar kami tidak tersesat. Dan dari firman-Mu lah, kami bisa menemukan kebenaran yang akan terus meneguhkan dan mengarahkan hidup kami. Karena itu ya Tuhan, setiap kali kami mendengar firman-Mu, berilah kami hikmat-Mu, sehingga kami dengan sungguh-sungguh membuka hati, pikiran, dan seluruh hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman itu akan sungguh kami pahami, dan dalam pertolongan Tuhan kami ditolong melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes pasal 2 ayat 22, firman Tuhan demikian. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias? Inilah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Jumat 30 Juli 2021 menilai keaslian diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara masih mengingat satu nama yang pernah menjadi perbincangan pada tahun 2006, yaitu Jose Luis de Jesus Miranda, seorang pengkhotbah di Miami, Florida. Pada tahun 2006, ia menyatakan bahwa dirinya adalah si antikristus itu. Alih-alih percaya kepada Yesus, ia sangat getol mengarahkan pengikutnya untuk percaya kepada Kristus yang datang untuk kedua kalinya, yaitu dirinya sendiri. Ia juga mengajarkan bahwa dosa, iblis, dan neraka itu tidak ada. Para pengikutnya menorehkan tato angka 666 di tubuh mereka. 2 kali pernikahannya kandas oleh perceraian. Kekayaannya sangat bermasalah. Konon pengikutnya kurang lebih 2 juta orang tersebar di berbagai negara. Namun saudara, semua kebenaran yang dimanipulasi itu tidak bertahan lama. Tahun 2013, kanker hati menyerangnya dan merenggut nyawanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, iblis adalah bapa segala dusta, Yohanes 8 ayat 44. Taktik klasik yang digunakan adalah jurus dusta, pemutarbalikan segalanya. Yang serius dientengkan, yang benar diselewengkan, yang benar dibuat jadi salah, dan yang jelas-jelas salah dimanipulasi supaya tampak seperti kebenaran. Yang nyata dibilang tidak ada. Ya saudara, demikianlah cara antikristus atau para penyesat itu melawan Kristus yang adalah kebenaran yang sejati itu. Ya, itulah penyesatan. Yohanes dengan jelas menulis, siasat ini justru dimulai dari kalangan komunitas Kristen sendiri. Bisa dibaca di 1 Yohanes 2 ayat 19 mengatakan, memang mereka berasal dari kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh. Layaknya musuh dalam selimut. Itulah Kristen aspal alias asli tapi palsu. Saudaraku, jelas di sini bukan bahwa Alkitab mengatakan bahwa antikristus bukan saja kelompok-kelompok yang terang-terangan melawan ajaran Yesus, tetapi di sini dikatakan mereka adalah bagian dari gereja yang tidak sungguh-sungguh beriman kepadanya. Sekali lagi, bagian dari gereja yang tidak sungguh-sungguh beriman kepadanya. Saudara-saudaraku, penyesatan memang ampuh merebut pengikut, apalagi pada zaman penuh tiruan dan tipu daya ini. Kendati demikian, tak perlu terlampau cemas. Jika kita benar-benar melekat pada Kristus, kita bisa merasakan dan mampu mengenali kebenaran yang sejati. Bisa dibaca di ayat 20. Apalagi nantinya pasti akan tersingkap dari buah kehidupan yang diperagakan. Matius 7 ayat 16 mengatakan, dari buahnya akan sangat dikenali siapa yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting sekali sebelum kita menilai keaslian pihak lain,
ajukan dulu pertanyaan pada diri. Aslikah saya? Menilai keaslian diri akan keseriusan beriman kepada Tuhan Yesus, itu adalah hal yang sangat penting. Murnikah saya beriman kepada Tuhan Yesus yang sungguh telah berkorban buat saya tanpa batas itu? Bertanyalah pada diri, yang mana saya? Karena kewaspadaan terbaik dimulai dari mewaspadai diri sendiri. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman kehidupan di pagi hari ini. Materaikanlah dalam hati kami, supaya sungguh kami menjiwai firman-Mu, dan firman-Mu itu menjiwai seluruh kehidupan kami. Kami tidak lantas menjadi orang Kristen yang palsu, atau orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, karena itu sama saja dengan antikristus. Tolonglah kami Roh Kudus, sehingga kebenaran yang sejati di dalam Yesus Kristus itu terus kami dekap, kami pertahankan sebagai harta yang paling berharga dari semua hal yang kami miliki. Karena itulah kehidupan kami. Dan biarlah oleh pertolongan Roh Kudus, ketika kami menghidupi kebenaran itu, tidak hanya didekap dan mendekap kebenaran itu, tapi Engkau memampukan kami mengejawantahkannya dengan benar dalam laku hidup kami, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kondisi hidup kami, supaya sungguh terlihat bahwa kami adalah orang-orang yang telah Tuhan tebus dan telah hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kami hikmat-Mu ya Tuhan, karena kami sungguh lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.